Randy. Sebentar. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya, masih 46. Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini materi kita sebenarnya sangat sedikit, tapi nanti saya tambahin materi lain, sehingga nanti kita akan sedikit mengulang ya dari awal. Jadi ceritanya itu kita akan melihat lagi dari awal tentang apa sih yang sebenarnya kita lakukan selama 6 minggu ini, gitu ya. Nah, materi hari ini itu adalah tentang ini. Jadi dari hasil semua analisis yang sudah kita lakukan dari awal visibility study sampai sekarang kita sudah melakukan wawancara dan kuesioner, di akhir itu sebenarnya kita diminta untuk menentukan kira-kira fitur-fitur apa yang akhirnya akan kita kerjakan dalam proyek kita. Nah, itu hasil akhirnya sebelum kita masuk ke proses desain dan implementasi. Nah, dalam tahapan ini kita dari creative adaptation plan yang kita sudah buat kemarin itu, kita akan pilah-pilah lagi. Jadi mana sih yang layak untuk dilanjutkan dan mana yang tidak, gitu ya, dari tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan. Nah, kurang lebih bentuknya ini apa ya, peer review. Nah, ini Anda diminta untuk membuat peer review dari masing-masing orang, diminta untuk membuat laporan ini. Jadi Anda yang menilai teman-teman Anda, jadi dari A, B, C, D, E itu mengerjakannya seperti apa. Jadi misalkan, oh si A ini nggak kerja, setiap kali dicari nggak ada, ya sudah kasih aja jelek, ya kasih D gitu ya. Jadi dari sini Anda bisa menyampaikan keluh kesah Anda selama proses kerja kelompok itu, teman Anda berkontribusi atau tidak. Dari sini akan kami gunakan sebagai landasan untuk menilai individu masing-masing, gitu ya. Ini untuk peer review. Kemudian untuk laporan akhirnya, ini adalah laporan hasil analisis. Nah, ini sudah dibuat sesuai sama dengan bab 3 dari skripsi yang akan kita gunakan nanti pada saat
ini pada saat tugas akhir, ya. Sorry, ini layar saya muncul nggak ya di tempat Anda ya? Belum share screen, Bu. Belum, Bu. Dari tadi kok ada yang ngomong. Ini sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, ini yang tadi saya ceritakan, ini adalah laporan untuk Anda menyampaikan hasil kerja teman-teman Anda seperti apa. Jadi kalau misalkan ada teman yang tidak bekerja, ya silakan dinilai apa adanya, ya. Tenang saja yang melihat ini hanya saya, jadi nanti mengumpulkannya secara pribadi. Jadi tidak perlu khawatir bahwa si A ini nggak kerja, tapi saya sungkan mau nilai jelek, jangan seperti itu, ya. Jadi nilai apa adanya, kalau temannya nggak kerja, silakan tulis saja kontribusinya tidak aktif, gitu ya. Oke, kemudian ini adalah format laporan. Format laporan ini sudah sama persis dengan apa yang akan kita gunakan di bab 3 nantinya pada saat Anda mengerjakan skripsi, ya. Jadi ini sudah sesuai dengan formatnya. Jadi nanti pada saat mengerjakan skripsi, apa yang sudah kita kerjakan selama software engineering ini saya harap tidak hilang. Jadi Anda masih ingat dengan apa yang kita kerjakan saat ini, ya. Jadi laporan akhirnya berbentuk seperti ini, rangkuman dari semua yang sudah kita kerjakan, kondisi saat ini masuk latar belakang, jadi apa yang kita bahas di dalam latar belakang. Kemudian selain itu ditegaskan dengan hasil survei dan kuesioner yang sudah kita lakukan. Ini diceritakan bagaimana hasil surveinya, kemudian bagaimana hasil, jadi apa yang sudah kita kerjakan tadi copy paste saja ke sini. Kemudian selain itu juga kalau ada wawancara juga disampaikan di sini wawancara. Kemudian studi banding kita menyampaikan hasil benchmark kita. Jadi saya mengamati yang terjadi di Tokopedia seperti ini. Saya yang mengamati di GoPay seperti ini. Nah, itu sampaikan di sini. Ini juga sudah dikerjakan mestinya ya. Jadi tinggal copy paste, tinggal disesuaikan saja. Kemudian plus minusnya juga disampaikan, bahkan yang di dalam bentuk tabel yang sudah Anda kerjakan juga perlu disampaikan. Kemudian permasalahan yang ditemukan dari sana apa? Misal, dari hasil survei ditemukan bahwa orang-orang ini tidak nyaman dengan e-commerce yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena trust-nya, karena produknya terlalu banyak sampai bingung, karena tidak ada rekomendasinya, karena apa? Sampaikan di sini. Ya. Jadi permasalahannya apa? Sampaikan di sini. Nanti dari permasalahan ini dijawab dengan kebutuhan sistem. Jadi tadi tidak ada rekomendasi. Karena tidak ada rekomendasi, maka pada sistem yang akan saya buat ini, saya buat sistem rekomendasi. Berdasarkan apa? Berdasarkan, biasanya orang itu kalau beli A juga beli B. Atau berdasarkan yang pernah dibeli oleh orang tersebut. Si bapak ini kalau biasanya beli mie instan, dia juga beli no green tea. Nah, dulu pernah seperti itu. Maka pada transaksi setelah ini, akan direkomendasikan dengan barang-barang yang mirip, gitu ya. Jadi rekomendasi itu ada banyak cara. Nah, ini dijabarkan di sini bahwa kalau saya mau memberikan sistem rekomendasi, maka seperti inilah yang saya lakukan untuk sistem rekomendasi. Kalau kita berbicara tentang trust, maka kita nggak bisa apa-apa karena itu masalah orang jaringan, gitu ya. Bagaimana keamanan jaringannya, bagaimana keamanan Wi-Fi-nya, bagaimana keamanan transfer datanya. Itu sudah bukan tugas kita sebagai programmer. Itu bagiannya jaringan. Sehingga kalau ditemukan ternyata masalahnya adalah tentang trust, maka ini tidak bisa menjadi proyek kita. Karena kita membuat sistem baru pun tidak akan menjawab pertanyaan. Karena pertanyaannya, masalahnya adalah tentang trust, gitu ya. Atau masalahnya tentang karyawannya tidak mempunyai kemampuan yang mumpuni untuk mengerjakan proses bisnis ini. Nah, kalau ini juga sama, kita juga tidak bisa melakukan apa-apa. Solusi dari kita adalah mengubah SOP, ya sudah gantian karyawannya. Bukan dengan mengubah sistem. Ya, jadi hati-hati. Tidak semua masalah yang ada di lapangan bisa diselesaikan dengan mengubah sistem. Bisa jadi masalah yang ada dijawab dengan satu, mengubah SOP. Kalau dulunya harus lewat finance dulu, sekarang langsung ke accounting. Itu bisa cut off, bisa cutting, bisa memotong waktu dengan sangat banyak, jadi sehingga waktunya jauh lebih ringkas. Itu mengubah SOP, tidak mengubah sistem terkomputerisasi. Ya, kalau karyawannya tidak punya kemampuan yang cukup, solusinya adalah
pecat karyawannya, ganti dengan karyawan yang baru yang lebih pintar. Atau ikutkan karyawannya pelatihan untuk mengerjakan menggunakan Excel atau Word sesuai dengan kebutuhan saat ini. Ya, bukan dengan mengajukan sistem terkomputerisasi. Karena apa? Kalau si karyawannya tidak mempunyai kemampuan yang cukup, kita tambahi dengan sistem terkomputerisasi, dia tambah bingung. Itu tidak menjawab pertanyaan apapun. Ya, kalau misalkan masalahnya adalah distrust, jadi user ini tidak percaya dengan sistem, kita kasih sistem baru pun juga tidak akan menjawab pertanyaan. Maka solusinya adalah buat sistem yang bisa dipercaya. Entah keamanannya baik, entah keuangannya juga aman, menggunakan yang SSL misalkan, atau enkripsi deskripsinya terpercaya. Sehingga orang menggunakan sistem kita dengan kepercayaan yang tinggi. Ya. Kalau misalkan masalahnya adalah ini sistemnya terlalu panjang. Jadi misalnya, dulunya bikin nota harus angka 3, dikirim satu ke finance, satu ke accounting, kemudian nanti pembayaran juga tagihannya sering miss karena harus ngeceki satu-satu, karena sistemnya konvensional. Nah, ini baru kita bisa jawab dengan sistem yang terkomputerisasi. Ya, kita buatkan sistem yang bisa kasih reminder secara otomatis. Kita buatkan sistem yang bisa buat nota dan notifikasi langsung dikirim ke berbagai pihak yang berhubungan. Kemudian kita bisa misalkan langsung kirimkan email ke konsumen kalau waktunya ada tagihan, kalau waktunya kita bayar ke supplier juga ada reminder, kemudian nanti misalkan ada perubahan nota, itu nanti otomatis manajer dinotifikasi dan dia harus memberikan konfirmasi untuk memastikan bahwa nota ini betul berubah, untuk mengatasi misalkan selama ini kalau ngubah nota itu ruwet, harus bikin nota baru, kirim ke manajer dan seterusnya, kita cut dengan cara membuat sistem terkomputerisasi yang bisa semi otomatis. Kita tidak bilang full otomatis ya. Jadi permasalahan yang ada bukan karena sistem saat ini manual. Itu salah ya. Kalau manual nanti dengan komputerisasi pun akan tetap manual. Karena kenapa? Ada keterlibatan manusia untuk menginputkan data. Jadi jangan pernah mengangkat masalah manual menjadi masalah dalam penelitian kita. Kecuali kalau masalah manual itu nanti digantikan dengan robot yang bisa membaca pikiran kita. Saya mau buat nota, ting, robotnya bisa baca, buatkan nota. Itu baru masalah boleh dijadikan manual, boleh dijadikan masalah. Karena kenapa? Kita punya solusinya, kita punya mesin pembaca pikiran. Ya, bedakan dengan sistem yang dulunya konvensional, semua ditulis tangan, semua paper based, sekarang terkomputerisasi. Itu baru menjawab permasalahan yang ada. Ya, jadi saya tegaskan sekali lagi, nanti pada saat skripsi, jangan pernah mengangkat masalah manual menjadi masalah dalam penelitian. Selama sistem yang kita buat masih ada melibatkan manusia di dalamnya. Input butuh manusia, verifikasi butuh manusia, ngeprint butuh manusia, itu masih manual. Ya, jadi manual bukan lawan dari sistem terkomputerisasi. Sistem terkomputerisasi muncul karena ada masalah dulunya konvensional, paper based, ada masalah misalkan waktu yang panjang untuk membuat nota, itu menjadi masalah yang bisa dijawab dengan sistem terkomputerisasi. Ya, masalah manual, masalah human error tinggi, masalah trust itu tidak bisa dijawab dengan adanya sistem terkomputerisasi yang baru. Karena human error dijawab dengan ganti human error-nya atau perbaiki kualitas human error-nya. Masalah manual dijawab dengan sistem yang serba otomatis, sedangkan masalah trust itu di luar skop kita. Ya, jadi hati-hati. Menjawab pertanyaan dari masalah penelitian harus yang nyambung jawabannya. Ya, saya beri contoh. Kemarin ada mahasiswa yang mengajukan tugas akhir, kemudian mengajukan proposal ke saya dalam kondisi seperti ini. Dia mau membuat sebuah sistem. Sistem ini bisa menjawab, mencatat pinjam-meminjam uang antar teman. Kemudian masalah yang dia angkat adalah seringkali orang ketika berhutang itu tidak mau mengaku kalau dia hutang. Jadi dia bilangnya kapan hutang? Meskipun ada catatannya dia bilang enggak, itu bukan aku yang nulis. Nah, kemudian dia menyampaikan berbagai undang-undang yang menyatakan tentang pinjam-meminjam dari satu orang ke orang yang lain.
Saya tolak proposalnya. Kira-kira kenapa? Ada yang mau memberikan komentar? Nggak menyelesaikan masalah intinya begitu ya Bu ya. Soalnya Kenapa, Ken? kan masalahnya tuh kan karena orangnya susah dimintai hutangnya kembali begitu kan, dan juga itu kan hubungannya kan dengan human to human gitu kan ya, maksudnya kayak itu kan masalahnya kan secara manusia yang bisa diselesaikan dengan hukum gitu ya, nggak perlu terkomputerisasi begitu Bu. Oke, terima kasih Ken. Ada lagi yang mau berkomentar? Kenapa proposal ini saya tolak? Gede? Bu, saya boleh berkomentar. Silakan Gede. Kalau menurut saya kan dia kan menjelaskan kayak undang-undang gitu loh Bu. Kalau menurut saya memang undang-undang itu cuman kayak ngasih tahu tentang kayak rulesnya itu bakal gimana-gimana, sedangkan yang diminta kan untuk menyelesaikan masalahnya supaya dia bisa ngaku kalau dia itu berhutang gitu Bu. Oke, terima kasih Gede C. Gede Dharma? Silakan. Oh, sorry Bu, mic saya on. Oh, oke. Bukan ya, bukan menjawab ya. Mau Oke, nambahin sekalian aja deh Bu. Silakan. Kalau menurut saya ini sama kayak teman-teman sebelumnya nggak memecahkan, karena meskipun kita buat sistem yang terkomputerisasi, yang misalnya ada otorisasi ini yang buat siapa, tapi kalau yang ditagih nggak mau bayar ya tetap saja masalah nggak akan terselesaikan gitu Bu. Oke, good. Kenapa saya tolak? Karena meskipun ada sistem ini, kemudian nanti kita catat, kemudian yang sana uninstall programnya, kita bisa apa? Karena kenapa? Dia mengangkat dari awal, dia mengangkat tentang hukum, tentang pinjam-meminjam. Sedangkan aplikasi yang nanti dibuat, sekedar hanya 2 orang yang saling pinjam-meminjam, tidak mempunyai kekuatan hukum apa-apa. Sehingga apa? Asal muasal masalahnya adalah orang ini nggak mau ngaku bayar. Kemudian sekarang saya buatkan sistem terkomputerisasi, di mana 2 orang ini mungkin bayangannya dia, orang 2 orang ini sama-sama jujur, nanti dua-duanya punya aplikasi, bisa main notifikasi, kamu waktunya bayar hutang, nanti muncul notifikasi di sana. Nah sekarang masalahnya, kalau yang orang yang meminjam ini di uninstall programnya, kemudian dia nggak terima notifikasi, dan dia bilang, itu bukan nomorku kok, kamu yang ngimputin sendiri itu nomornya, meskipun pakai aplikasi lo ya, kita bisa apa? Nggak ada kekuatan hukum di sana. Sehingga akhirnya apa? Gantiin latar belakangmu, nggak bisa, kamu buat sistem ini oke, bagus, tapi ini bisa digunakan ketika semua dalam kondisi ideal, orangnya sama-sama jujur. Kalau orangnya nggak jujur, mau apapun ya nggak bisa. Programmu juga nggak punya kekuatan hukum untuk digunakan. Kecuali kamu bisa bekerja sama dengan OJK untuk mendapatkan izin bahwa punyamu ini bisa diakui sebagai pinjaman online. Nah, itu ya. Jadi tidak semua ide yang kita punya kemudian serta-merta bisa dibuat terkomputerisasi, kemudian kita bisa jadikan ini loh, aku punya bukti, aku punya database. Lalu itu database punyanya siapa? Ya kan? Nah, jadi itu tadi ya. Jadi hati-hati pada saat kita mempunyai ide, kalau ternyata ide kita ini tidak bisa menjawab masalah yang dihadapi di masyarakat, sama saja, akhirnya program kita nggak akan ada yang pakai. Ya, jadi dalam bagian kebutuhan sistem ini, pastikan bahwa penjelasan masalah yang di atas, semua survei, semua kuesioner, semua wawancara, dan benchmarking yang sudah kita lakukan, itu nyambung dengan jawaban sistem kita. Pastikan bahwa apa yang kita jabarkan dalam kebutuhan sistem ini memang dibutuhkan dan punya sumber dari dasar-dasar yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dari visibility study, di mana visibility study ini kita lakukan sendiri gitu ya. Kita amati sekitar kita seperti apa, kemudian kita putuskan, ya wes, saya mau lanjutkan ini. Berikutnya kita lakukan benchmarking. Dilihat dari sekitar kita, kira-kira ada nggak sih orang lain yang buat? Pasti akan ada orang yang pernah membuat ide kita ini, meskipun tidak selengkap yang kita pikirkan, gitu ya. Kalau sampai ide kita ini sama sekali tidak pernah ada yang membuat, bisa jadi memang kita tidak punya pasar. Jadi jangan GR. Kadang-kadang kita mikir, wah punya saya ini pasti jadi pioner, nggak ada yang pernah bikin. Ternyata setelah ditelusuri, ide ini memang tidak pernah ada karena memang tidak punya pasar. Ya, hati-hati dengan ini. Kemudian yang ketiga, setelah kita pastikan bahwa kita punya target market di sini, kita survei market kita. Kebutuhan mereka seperti apa? Yang belum sempurna dari kondisi saat ini itu apa?
yang perlu kita perbaiki apa? Ya, jadi bisa jadi sistem kita ini sama dengan sistem yang sudah ada, namun kita menyempurnakan atau mengerucutkan kebutuhannya. Contoh, saya ambil contoh satu dari teman kita, misalkan smartwatch, ya. Smartwatch yang dibuat oleh kelompoknya siapa kemarin? Jocelyn kah? Nah, smartwatch ini selama ini digunakan secara umum, pasarnya sangat luas. Nah, kemudian dikerucutkan oleh kelompok ini menjadi khusus lansia. Di mana apa? Yang tidak ada dari sekarang apa? Idenya bagus, yaitu apa? Kita kasih notifikasi. Jadi di dalam smartwatch-nya selama ini kan tidak ada yang menggunakan SIM card. Ini kita kasih SIM card, kita kasih internet, sehingga nanti kalau ada apa-apa dengan yang pakai, ini langsung ngirim data ke orang lain. Nah, ini belum ada di luaran. Nah, ini bagus. Nah, ini kita bisa realisasikan. Namun sekali lagi karena ini hardware, ini bukan skop kita. Kita bicara tentang software, ya. Jadi susah direalisasikan. Kenapa? Kita harus riset dengan orang-orang hardware, misalkan seperti itu. Ya. Nah, itulah kebutuhan sistem. Jadi dari apa yang sudah ada saat ini, kita sempurnakan di kebutuhan sistem. Kalau ide kita benar-benar baru, tidak ada yang pernah membuat, kita harus pastikan bahwa memang kita punya pasar di sana dan punya source untuk membantu menjalankan sistem kita. Ya, oke. Nah, itu adalah kebutuhan sistem. Ini adalah kebutuhan fungsional. Jadi kebutuhan fungsional ini kurang lebih fitur-fitur apa sih yang bisa dikerjakan oleh sistem kita? Ya, ini biasanya ini diberikan ke programmer. Jadi programmer yang menentukan, kita yang menentukan untuk programmer kira-kira secara fungsional itu apa sih harus dilakukan atau apa yang bisa dikerjakan oleh sistem. Ya. Oke, kemudian ini adalah kebutuhan non fungsional. Jadi kalau misalkan kemarin ada yang membuat medsos untuk anak ubaya, kira-kira bisa diakses kapan saja, misalkan 24 jam. Berarti priority-nya menjadi high atau very important gitu ya. Sedangkan reliability-nya dia bisa mendeteksi semua behavior user pada saat menggunakan sistem. Jadi kalau sampai user ini ngerjakannya ngawur, sistem itu bisa mengenali errornya ada di mana. Ya, berarti ini penting, esensial. Ya. Contoh ini memorinya cukup besar memori yang digunakan karena file tugas akhirnya ada gambar, ada video dan lain sebagainya. Sehingga disarankan memorinya 1 GB karena nanti akan membutuhkan transaksi dengan banyak file gitu ya. Sehingga cukup nice to have. Jadi kalau bisa ya dibesarkan, kalau nggak bisa ya sudah. Kemudian response time-nya nice to have. Kenapa? Karena memang responnya ya agak lama dikit nggak apa-apa lah, pakai loading nggak apa-apa. Karena siapa yang gunakan ini mahasiswa ubaya, sabar-sabar gitu ya. Dengan kondisi misalkan koneksinya tidak terlalu bagus atau misalkan standar koneksinya, sehingga kita juga tidak bisa mengharapkan response time yang tinggi ya. Sedangkan safety, karena saya tidak membahas safety, maka ini tidak dibahas unknown ya. Kemudian security, misalkan ini menggunakan Goaya, kita menggunakan library yang sudah disediakan oleh Ubaya, sehingga kita tidak perlu menangani untuk login security-nya, sehingga langsung kita tidak perlu menangani ini, kita tuliskan NA sudah boleh, karena ditangani oleh SIM untuk security-nya. Ya. Kemudian ini bahasa, ini lain-lain yang perlu diperhatikan. Oke, ini adalah format laporan akhir. Kemudian ini adalah hasil akhirnya. Jadi ini susunan yang perlu kita bahas ya. Tabel perbandingan ini sudah dibuat. Jadi ini Anda tinggal menggabungkan dari awal Anda membuat sampai akhir. Nah, ini. Ini adalah fungsional tadi ya, laporan fungsional tadi. Jadi ini apa fitur-fitur apa yang disediakan di modul yang akan kita buat. Kemudian ini karakteristik pengguna, jadi siapa yang akan menggunakan. Kemudian kita punya kebutuhan kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh aktor kita. Jadi setidaknya dia bisa mengerjakan apa, dan kemudian di dalam sistem dia bisa menggunakan apa. Ini jadi role management. Ya. Kemudian ini adalah login, ini pakai modul yang mana, kemudian
pendaftaran pakai modul yang mana. Nah, ini ikut ini. Jadi ini kode-kode modulnya. Kemudian nanti bisa Anda petakan siswa ini bisa menggunakan fitur mana saja, modul mana saja, dan ini adalah kodenya. Guru juga sama. Ini menjadi role management nanti yang diatur oleh database administrator. Programmernya juga boleh. Ya. Kemudian ini tadi yang saya ceritakan, spesifikasi penggunanya, dia diharapkan bisa punya kemampuan apa. Jadi untuk menggunakan sistem kita ini, kira-kira user seperti apa sih yang kita harapkan untuk menggunakan sistem, ya? Kemudian ini kebutuhan fungsional. Nah, ini desain-desain ini tidak perlu ya. Jadi use case ini nanti kita bahas setelah UTS. Jadi ini cukup dituliskan seperti ini saja, bahwa untuk login nanti dijelaskan di use case yang mana, pendaftaran dijelaskan di use case yang mana, dan seterusnya. Kemudian lampirannya hasil kuesioner dan hasil interview karena berupa video, jadi sertakan saja linknya. Kemudian hasil kuesioner sertakan screenshot dari Google Form Anda. Jadi hasil dari Excel ya. Kalau yang hasil dari Google Form masuk yang atas tadi, hasil rekapan di sini hasil kuesioner. Jadi persentase masuk di hasil kuesioner ini. Sedangkan yang di bawah itu menceritakan tentang detail dari hasil yang mengisi. Jadi Google Sheet yang kita dapatkan dari siapa saja yang mengisi, data pengisinya, hasil isiannya apa. Oke, kurang lebih seperti itu dari kerangka laporan yang hasil akhir yang perlu Anda kumpulkan. Sedangkan peer review nanti akan dikumpulkan sendiri-sendiri, ya, satu orang satu. Silakan dibuat sendiri-sendiri, silakan Anda menilai hasil kerja Anda dan diri Anda sendiri seperti apa. Ini ABCD-nya. Nanti saya akan menilai hasil akhirnya kira-kira setiap anak ini seperti ke apa kontribusinya. Jadi Anda mau nggak jujur silahkan. Jadi kalau misalkan si A itu saya nggak suka, meskipun dia kerja saya isi D, saya besarkan, nggak masalah. Ada 6 orang yang akan mengisi di sini. Jadi nanti saya akan bisa melihat anomali dari jawaban Anda. Kalau Anda tidak jujur, anomalinya akan keluar. Ya. Jadi silakan diisi sebisa yang semampu Anda. Ya. Oke. Kemudian hari ini kita akan mereview kembali apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Jadi Permisi boleh nanya sebelumnya nggak Bu? silakan. Siapa ini? Benar, silakan. Saya yang peer review nih nanti kita review punya kita sendiri juga ya Bu? Iya, semua. Jadi termasuk Anda Oke. dalam satu kelompok termasuk Anda. Baik, makasih Bu. Ya, Dilan sudah terjawab ya. Oke, dari Esra, oke, terima kasih Renaldo. Disampaikan aja ke Renaldo, nanti tetap absen ya. Nanti silakan lihat rekaman. Oke, ada pertanyaan lagi untuk pengumpulan tugas akhir? Kita sudah minggu ke-6 ya ini ya, jadi nanti ada UTS. Kemudian nanti setelah UTS kita akan membahas tentang desain. Bu, ini yang untuk reviewnya ini nanti semua anggota pasti hasilnya sama atau berbeda gitu, tergantung. Diisi sendiri-sendiri Dylan, jadi silakan Anda menilai diri Anda sendiri dan teman Anda. Silakan semua anggota kelompok yang lain, termasuk Anda, dinilai, kemudian nanti dikumpulkan. Wis, itu saja tugas Anda. Dikumpulkan jadi satu gitu toh, Bu? Sendiri-sendiri Dylan. Oh, sendiri. Oke. Thank you, Bu. Oke. Ya. Yang dikerjakan sendiri hanya peer review, betul Fernando. Yang hasil analisis tetap per kelompok. Ya, jadi mulai sekarang silakan aktif di dalam kelompok karena ada peer review. Ya. Oke. Ada lagi? Ada ya? Permisi Bu. Iya, Jocelyn silakan. Iya Bu, untuk laporannya ini yang final ini dikumpulin kapan ya Bu? Nanti tunggu di ini ya. Tunggu di mana? Di LS. Oke Bu. Tak lihatnya dicontohkan. Ya, belum ditentukan. Ini masih belum ditentukan di sini. Belum ada pengumpulan. Oke Bu, terima kasih. Oke. Oke, kita review kembali tentang project management. Nah, kalau kita membicarakan IT project, ini berbeda dengan project-project yang ada pada umumnya ya. Kalau kita berbicara misalkan project tentang membuat
tahu isi stroberi gitu ya, maka itu jadi ya sudah kita bisa pasarkan dengan massal. Nah, tapi ini sulit terjadi pada saat kita membuat project dalam bidang IT. Karena kenapa? Pada umumnya project IT ini bersifat spesifik ya. Jadi kalau kita lihat di seluruh dunia, ternyata project IT ini kalau di total ini sudah mencapai 10 triliun. 10 triliun ini kalau triliun dalam US dollar itu berarti bukan triliun di sini ya. Kalau triliun dalam US dollar ini berapa kalau dirupiahkan? Entah berapa ya. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk semua project IT yang ada di dunia ini kurang lebih sudah habis sekian. Ya. Dan kemudian ternyata dari total project-project yang ada di dunia, dari semua jenis produk yang ada, itu sudah mencapai 40 triliun. Nah, kemudian, dan di sini ada, kok masuk ke review ya? Sebentar, saya stop share dulu. Bentar. ULS-nya, instruksinya preview. Jangan kan kelas kita sendiri-sendiri saja, biar bisa kelihatan hasil kerjanya ya. Nanti saya sediakan sendiri untuk KPA. Oke. Oke, terima kasih Hans. Ini ya, jadi IT project secara worldwide, nah ternyata sudah berkembang menjadi senilai 40 triliun ini apa ya kalau di Indonesia kan ya. Triliun Indonesia juga bukan, di atasnya triliun mestinya ya, berarti 1000 triliun ya. Karena million itu jadi juta, billion itu jadi miliar, kemudian triliun berarti triliun ya. Berarti sekitar 10 triliun US dollar yang sudah beredar di dunia ya. Jadi sekitar kalau gross ini berarti kotornya sekitar 40 triliun US dollar. Nah, ini berapa ya? Sudah jangan dihitung ya, pokoknya banyak ya. Dan ternyata 16 juta orang di seluruh dunia, kita sudah ada sekitar berapa M ya manusia di dunia ini, 16 orang diantaranya mengaku-ngaku bahwa project management itu adalah profesi mereka. Jadi ini adalah sebuah profesi yang tidak bisa dianggap remeh gitu ya. Jadi kita menjadi project manager itu adalah sesuatu yang cukup spesial. Nah, jadi ternyata seharusnya cita-cita kita bukan menjadi programmer, teman-teman. Karena kenapa? Programmer itu hanya bagian kecil dari software management. Ya, apalagi kalau kita membicarakan tentang project management itu menjadi lebih besar lagi. Ya, project management tidak hanya berbicara tentang software-nya, kita berbicara tentang people changing-nya, kita berbicara tentang SOP dalam perusahaan, kita berbicara tentang security, kita berbicara tentang hardware yang digunakan, dan lain-lain. Ya, jadi ternyata project management ini jauh lebih besar dari hanya software management, jadi software engineer. Ya, nah, sedangkan iya betul ini memang PPT-nya dual degree dan harusnya ini bukan materinya reguler. Karena kita waktunya masih banyak, daripada kita kosong, saya review kembali dengan materi ini. Ini materinya cukup bagus, makanya saya share. Ya, oke? Nggak apa-apa, Dylan, dilihat aja. Ini hanya review kok, review dari apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Ya, nah, dari sini kita bisa melihat bahwa project management itu sangat besar. Ya, project management itu kalau segini ini project management, maka software management itu ada di sini. Di sini ada hardware management, di sini ada people management, di sini ada tentang perubahan SOP, di sini ada dan lain-lain. Ya, ada funding dan lain sebagainya. Kita di sini menggunakan software engineering misalkan ya. Dari software engineering itu sendiri, ternyata programmer itu hanya bagian kecil di sini. Ya, jadi jangan menjadikan programmer sebagai cita-cita kita. Programmer itu hanya kuli dari software engineering. Karena kenapa?
So, kebanyakan programmer, kalau kita berbicara dalam project besar, programmer ini hanya menjalankan dari desain. Satu, kita nggak ketemu klien, kita nggak mikir proses bisnis, kita hanya memikirkan bahwa ini bisa diterjemahkan menjadi coding, menjadi apa. Titik, itu saja. Ya, jadi biasanya orang-orang yang di programmer ini adalah orang-orang yang baru berkecimpung di dalam dunia project management. Jadi fresh graduate, kemudian orang-orang yang memang tidak punya communication skill yang baik, itu ada di dalam programmer. Tapi untuk ke depan, jangan berharap bahwa kita akan stay di sana. Berharaplah suatu saat nanti kita akan menjadi misalkan project management, atau setidaknya menjadi kepala project untuk software-nya, dan seterusnya. Karena itu yang akan mengembangkan skill kita. Kalau sekali lagi, kalau kita stay di dalam dunia programming, maka kita akan tetap menjadi seperti kata dalam tempurung. Kita hanya tahu berbicara, oh ya, Python sekarang perkembangannya seperti ini, that's it. Kita tidak punya kemampuan-kemampuan yang lain. Sedangkan kalau kita berbicara tentang project management, itu sangat luas. Kita harus punya communication skill dengan programmer kita harus punya communication skill dengan orang di luar sana, orang bisnis, kita harus punya pengetahuan bisnis, kita harus punya pengetahuan desain, bagaimana cara memanage orang-orang yang tidak setuju dengan ide kita, bagaimana memanage orang-orang yang tidak mau bekerja sama dengan baik, bagaimana memanage orang-orang yang mau merusak sistem kita, dan seterusnya. Ya, jadi itulah software management, software engineering. Bagaimana kita mengatur banyak pihak ini menjadi satu kesatuan dalam software engineering kita. Ya, itu yang kita bahas di dalam software engineering ini. Oke. Nah, kenapa project management ini menjadi sebuah sesuatu tantangan yang menarik, ya? Nah, inilah ada orang yang melakukan survei, penelitian. Nah, ternyata dari 100% IT project yang beredar di seluruh dunia ini, hanya 16% yang ternyata sukses mencapai tujuan akhir. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ada Shopee, ada Tokopedia, ada Blibli.com, ada dan lain-lain, jadi ID dan lain sebagainya, ternyata dari semua itu ini hanya 16% loh. Ya, jadi 84% lainnya itu gagal. Jadi setelah sebelum semua ini ada, banyak sekali software project lainnya yang gagal terlebih dahulu, yang merasakan kegagalan. Ya, bahkan ditemukan bahwa 31 IT project di-cancel sebelum selesai. Karena kenapa? Sudah melihat, wah ini pasarnya sudah lewat. Wah ini sudah keduluan kompetitor. Wah ini secara funding tidak memungkinkan. Wah ini secara hardware nggak ada hardware-nya. Ini secara library juga belum ada. Nah akhirnya di-cancel sebelum selesai. Ya, jadi inilah kenyataan kejam yang kita hadapi di dunia. Tidak semua project ternyata berhasil. Nah, jadi jangan berkecil hati kalau misalkan nanti kita punya ide, kemudian ternyata ide kita ini ternyata gagal, nggak ada pasarnya, kemudian ternyata secara funding nggak ada yang biayai dan seterusnya, ya sudah, coba lagi dengan yang lain. Karena kenapa? Kita nggak sendirian, ada banyak teman-teman kita yang gagal juga. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Nah, kemudian apa perbedaan utama antara kita berbicara tentang IT project dan non-IT project? Ya, kalau kita berbicara tentang bangun rumah, itu sangat linear dengan orang yang mengerjakan. Karena kenapa? Semakin banyak tukang yang kita ikutkan, maka rumahnya biasanya cepat selesai. Karena kenapa? Ada yang bantu bawa batu bata ke dalam, sehingga kita nggak butuh mikir, kita cuma butuh tenaga di sana. Semakin banyak orang yang ngangkut barang ke dalam, maka yang di dalam mengerjakan lebih produktif. Kenapa? Dia nggak perlu keluar masuk untuk ngambil bahan. Semakin banyak orang yang mengerjakan, maka yang ngecat juga semakin cepat. Biasanya 1 orang 1 dinding 1 hari, ini dikerjakan 2 orang sehingga 1,5 hari selesai 1 dinding. Misalkan seperti itu. Ini tidak bisa berlaku di IT project. Ya, ini kita pernah bahas di minggu pertama. Semakin banyak orang yang terlibat dalam IT project, kita tidak butuh tenaga, kita butuh pikiran. Ya, oleh karena itu semakin banyak orang yang terlibat, 1, pemikirannya bisa menjadi lebih kompleks. 2, bisa jadi crash. Yang satu ngerjakan A, yang satu ngerjakan A juga. Karena tidak ada koordinasi, sehingga akhirnya yang ketika digabungkan error yang terjadi. Ya, jadi perbedaan utamanya adalah dalam IT project kita harus benar-benar menginisialisasi
kebutuhan kita dengan sebaik-baiknya. Kita salah timing, kita gagal. Kita salah jumlah orang, kita gagal. Kita salah mengidentifikasi kebutuhan sistem, kita gagal. Kita salah mengidentifikasi resource yang kita miliki, kita juga gagal. Ya, jadi perencanaan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam IT project. Ya, ini yang perlu ditekankan. Kelihatannya simpel, kelihatannya melelahkan dokumentasi, tapi ternyata ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keberhasilan suatu project. Ya, apa sih keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menggunakan project management yang formal? Dalam artian formal itu seperti yang kita lakukan sekarang, kita survei pasar, kita telaah itu apa ya? Kita pelajari sih apa yang kita dapatkan dari pasar, kemudian kita pelajari juga apa yang kita dapatkan dari wawancara dengan berbagai pihak, kita dapatkan juga dari benchmarking, kita bandingkan beberapa sistem, kemudian baru ini kita kompilasi lagi menjadi kebutuhan sistem yang valid. Apa sih keuntungannya? Perencanaan kita akan menjadi jauh lebih bagus. Ya, secara finansial, secara fisikal, secara human resource, kita lebih siap. Ya, yang kedua, customer relationship-nya menjadi lebih bagus. Karena kenapa? Detail. Setiap kali terjadi apa-apa, kita kontak dengan konsumen, dengan klien kita secara langsung dan secara formal. Karena kenapa? Ada jalurnya. Contoh kita pakai Trello misalkan ya. Kita pakai software management, misalkan salah satu yang terkenal adalah Trello. Anda bisa cari nanti TRELLO. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas. Kita pakai itu, setiap kali kita ada perubahan, klien akan mendapatkan notifikasinya. Sehingga dia tahu, oh hari ini mereka bahas ini. Cecil, ini ada yang salah. Dia bisa langsung interupsi di sana. Ya. Kemudian yang ketiga, ada shorter development times. Karena perencanaan kita bagus, maka semua akan bisa berjalan dengan mulus. Ini idealnya ya. Sehingga ketika berjalan dengan baik, otomatis kita bisa selesai sesuai jadwal. Lower cost jelas, kita sudah sesuai dengan budget, kita sudah tentukan di awal sekian, maka kalau kita sudah bisa on track, maka cost-nya akan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. High quality, increase reliability, karena kenapa? Begitu digunakan oleh user nyaman dengan kondisi ini. Karena kenapa? Oh, nggak ada error. Sudah bagus. Kepercayaan user tinggi, user juga nyaman karena produktivitasnya tinggi, dan top manajemennya akan senang. Karena kenapa? Mereka mendapatkan data real time, mereka mendapatkan data dengan mudah, mau diotak-atik seperti apapun dengan cepat tanpa melakukan interupsi ke berbagai pihak. Ya, dengan demikian, karena mereka mendapatkan informasi dengan mudah, maka higher profit margin. Dia mendapatkan marginnya dengan cepat dan ngirit karena sistemnya tadi sudah terkomputerisasi semua, nggak butuh banyak orang, nggak butuh banyak waktu, sehingga biayanya juga bisa ditekan. Ya, dan seterusnya, productivity meningkat, internal coordination meningkat juga. Karena kenapa? Masing-masing pihak bisa bekerja sama tanpa perlu tatap muka. Mereka tinggal lihat sistem, oh saya sudah bayar, di sistem otomatis terupdate, finance sudah tahu, accounting sudah tahu, tidak perlu kirim-kiriman nota. Ya, kemudian higher worker moral. Kenapa? Gimana caranya mau membohongi sistem? Semuanya sudah tahu, begitu saya masukkan data, berbagai pihak sudah tahu. Maka kalau saya mau istilahnya kong kali kong, kita mau melakukan suatu kejahatan, saya harus melibatkan semua orang itu. Kalau saya cuma dapatnya 1 juta setiap nota, walah dibagi orang berapa ini? Nggak nyocok. Kalau nggak nyocok itu apa ya? Nggak worth it kalau kita bagi-bagi, kemudian nanti ketangkep polisi, kita di penjara. Sehingga kalau orang mau melakukan kejahatan dengan sistem yang sudah ada, itu mikir-mikir lagi. Ya, worth it nggak kalau saya melakukan ini? Apakah nanti hasilnya akan setara dengan kalau saya di penjara, kalau saya ketahuan? Ya, sehingga moralnya akan menjadi lebih baik. Wah, jangan nyontek karena nanti kalau ketahuan saya di penjara. Misalkan seperti itu. Ya. Nah, apa itu project? Project secara definisi bisa digambarkan seperti ini. Project adalah suatu kegiatan temporary yang menciptakan sebuah produk, service, atau hasil yang unik. Ya, jadi disebut dengan project ketika hasilnya unik. Dalam arti apa uniknya? Tidak ada yang sama dengan yang pernah dikerjakan sebelumnya oleh orang lain. Ya, saya mau membuat tahu bulat.
Loh, ternyata sudah ada yang pernah buat. Saya cari di YouTube banyak caranya. Oh, berarti ini bukan project saya. Saya coba lagi. Tahu isi cheese misalkan. Jadi cheese tofu misalkan. Oh, ternyata sudah ada nih. Di tofunya Jepang ada yang cheese. Oh, tahunya Indonesia belum ada. Tahu Lamongan belum belum ada yang diisi dengan cheese. Nah, ini jadi project saya. Saya coba telusuri. Saya punya pasar nggak untuk ini? Berapa orang sih yang suka tahu? Berapa orang yang suka cheese? Kalau saya kombinasikan, berapa orang yang suka cheese sama tahu kira-kira? Itu kita bisa gunakan sebagai project baru. Ya, jadi artinya suatu project itu adalah suatu proses di mana kita menciptakan suatu hasil yang unik. Dia punya awal, dia punya akhir. Jadi dia pasti akan punya kapan dia akan selesai, gitu ya. Kapan dikatakan selesai? Kalau objektifnya atau tujuannya sudah tercapai. Oke. Nah, ini contoh dari IT project. Nah, sebuah kelompok menciptakan sebuah aplikasi smartphone, kemudian dia merasa belum pernah ada yang membuat ini, atau setidaknya belum ada yang mirip 100%, kemudian dia menjualnya secara online. Atau misalkan sebuah perusahaan menciptakan mobil yang nggak perlu disetir, kita tinggal duduk tidur gitu, tinggal set, saya mau ke sini. Nah, nanti mobilnya bisa ngerem sendiri kalau ada mobil di depan, dia menggok sendiri kalau butuh, waktunya mulai menyalakan lampu sein ke kiri, dia akan nyala sendiri, kemudian miring-miring sampai di kiri, dan seterusnya. Ya. Atau misalkan membuat software yang membantu untuk finance department. Jadi ada fitur kecil mungkin ya, jadi tidak perlu sesuatu yang sangat, wah ini fitur kecil tapi sangat membantu untuk finance. Misalnya, tadinya sistem itu hanya untuk input nota, outputnya dia bisa ngeprint daftar tagihan. Nah, kita sekarang tambahi satu notifikasi. Kita bisa set 7 hari sebelum waktunya bayar ke supplier muncul notifikasi lewat email. 3 hari sebelum pembayaran kita notifikasi email ke bagian finance dan bagian misalkan kasir ya untuk membayarnya. Hari H kita munculkan notifikasi di sistem. Jadi begitu login, apa kita kirimkan ke SMS atau ke handphonenya bagian-bagian yang berhubungan. Jadi bagian finance dikirimi, bagian kasir dikirimi, bagian accounting dikirimi. Waktunya bayar tagihan. Kalau misalkan sudah bayar, nanti muncul bagian accounting, muncul notifikasi, tagihan ini sudah bayar, waktunya cek posting jurnalnya, misalnya, dan seterusnya. Hanya fitur kecil seperti itu, tapi ternyata gunanya sangat banyak dan membantu sangat banyak untuk bagian finance, ya. Dan contoh-contoh lainnya. Oke, ini adalah project-project atribut. Jadi project itu punya apa saja? Punya unique purpose. Jadi kita sudah menyatakan ya kemarin ya, kita mau bikin apa sih? Nah, itu unique purpose. Kemudian temporary artinya bahwa ini tidak lifetime. Jadi kita pasti punya schedule, kita punya jadwal. Saya bisa selesai sampai Desember. Kemarin ada yang bikin sampai Januari misalkan. Kemudian develop using a progressive elaboration, artinya kita mengelaborasikan, kita menggabungkan beberapa pihak. Jadi mereka bekerja sama untuk menyelesaikan sesuatu. Requires resource dari berbagai area, various areas. Jadi kayak kemarin kita kuesioner ke orang umum, kemudian kita wawancara ke pemilik tenan, kemudian kita benchmarking ke misalkan ke Tokopedia yang jualan voucher dan seterusnya. Itu adalah resource yang kita gunakan. Atau programmernya butuh yang bisa Android versi berapa, butuh yang bisa Python versi berapa, butuh yang bisa PHP versi berapa. Nah, itu juga resource yang kita gunakan. Atau juga secara budgeting. Saya bisa mengeluarkan budget sekian selama 5 tahun. Kemarin ada sampai 9 tahun ya ukurnya ya. Itu saya rasa terlalu lama kalau 9 tahun karena sudah terlanjur obsolete sistemnya. Nanti akan muncul sistem lain yang menjadi pesaing kita. Nanti selama 5 tahun itu apa saja yang kita keluarkan biayanya dan apa yang kita dapatkan untuk sebagai penghasilannya. Nah, itu. Kemudian ada primary customer atau primary sponsor. Misalkan, ini diminta oleh klien. Jadi nanti budgetingnya atau fundingnya diselesaikan oleh klien. Nah, atau misalkan saya ini nanti cari sponsor dengan cara nanti saya akan keliling ke orang-orang kaya.
ke misalkan Blibli disponsori Jarum, Shopee disponsori siapa, misalkan seperti itu. Nah, jadi nanti target saya nanti saya mau ke BCA, saya mau ke Bank Permata, saya mau ke Bank BNI, saya mau minta funding dari mereka. Mereka mau nggak sponsori kredit cardless misalkan. Jadi kredit card tanpa kartu misalnya. Saya membuat seperti itu. Nah, jadi dari mana sumber pendanaan kita? Dan project itu juga mengandung uncertainty. Karena kenapa? Contoh, siapa sih yang menyangka bahwa selama pandemik ini tiba-tiba semua perusahaan ekspedisi tiba-tiba jadi kaya raya? Karena kenapa? Semua orang belanja online. Ya, siapa sih yang menyangka bahwa tiba-tiba selama pandemik H&M tiba-tiba sale terus? Karena kenapa? Nggak bisa nututi operasional dengan pendapatannya. Sehingga ini apa? Setiap saat dia sale. Harapannya apa? Pokoknya ada uang masuk untuk muter bisnisnya. Ya, tidak ada yang pasti di dunia ini. Jadi satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Nah, jadi kita harus siap dengan itu. Makanya itu nanti ada materi khusus tentang risk management. Tentang sistem kita ini kira-kira apa yang mungkin terjadi, resiko-resiko apa yang mungkin muncul. Ya. Nah, kalau digambarkan, suksesnya sebuah proyek adalah ketika target ini tercapai dalam kondisi scope-nya, time-nya, dan budgeting-nya atau cost-nya seimbang. Ya, jadi masuk akal semua, baru target ini akan tercapai. Kalau salah satu ada yang timpang, secara time saya bisa cepat, tapi butuh dana lebih besar, ternyata klien tidak menyanggupi, ya itu juga akan menimbulkan masalah baru. Ya, jadi tidak bisa tercapai sesuai dengan target awal. Oke, ini adalah definisi dari project management. Application of knowledge, skill, tools, and technique to project activities to meet project requirement. Jadi, bagaimana kita menggabungkan antara knowledge yang kita miliki, skill yang dimiliki oleh tim kita, tools, dan teknik untuk mencapai apa yang dibutuhkan oleh project, kebutuhan sistem yang kita olah tadi. Ya. Kemudian, seorang project management harus memperhatikan triple constraint ini. Jadi, secara scope, jangan sampai klien tuh minta berubah, terus akhirnya scope-nya melebar, tidak sesuai dengan scope awal. Kemudian atau secara timeline-nya kita sudah terlambat. Itu tugas dari project management manager untuk memperhatikan bahwa ini harus on track. Ya, secara cost juga sama. Kita harus pastikan bahwa secara pembiayaan bahwa kita on track. Jangan sampai ternyata ini melebihi budget yang sudah diperkirakan. Lower budget pun kita harus perhatikan. Ada yang salah kalau kita sampai kita targetkan misalkan habisnya 10.000. Ternyata ini sampai jadwal yang sudah ditentukan baru habis 2.000. Loh, apa yang terjadi di sini? Jangan sampai anggota project kita ternyata gajinya terlambat dibayar. Jadi makanya itu akhirnya seakan-akan keluarnya hanya sedikit biayanya. Nah, ini akan menimbulkan masalah yang lain. Ya. Oke. Ini adalah project framework. Jadi framework itu adalah gambaran ketika kita mau membuat sesuatu, maka ini tahapan-tahapan yang harus kita buat, kita perhatikan, ya. Ada scope management, time, cost, quality, human resource, communication, risk, procurement, dan stakeholder management. Ternyata banyak ya dalam sebuah project management itu, ya. Scope ini kita berbicara tentang ruang lingkup, time, waktu, cost, pembiayaan, quality ini jangan sampai kita cepat ternyata quality-nya nggak sesuai dengan perkiraan. Human resource ini bagaimana kita mengatur anak buah kita, dia nyaman atau tidak bekerjanya. Communication ini bagaimana kualitas komunikasi kita dengan klien, kita dengan anak buah, antar anak buah, dan seterusnya. Kemudian risk management, seperti tadi yang saya gambarkan, bahwa kita harus bisa memperkirakan seminimal mungkin kita sudah mempersiapkan diri bahwa kalau terjadi resiko ini apa rancangan yang sudah kita buat, rencana plan B-nya kita lakukan apa, ya. Procurement management ini adalah bagaimana pengadaan terhadap barang-barang yang kita butuhkan. Kita butuh alat pengenalan retina, ternyata tidak ada impor dari Amerika, sehingga akhirnya kita tidak punya barang, di Indonesia tidak ada barang. Kita butuh laptop gaming, ternyata selama pandemik tidak ada impor sehingga laptop gaming kosong di lapangan. Nah, kita harus memastikan bahwa pengadaan barangnya ada di pasar.
Sedangkan stakeholder management ini ya bagaimana kita mengatur hubungan antara semua stakeholder yang ada, karyawannya klien, kemudian petinggi-petinggi yang ada di klien, penginisiasi proyek ini, pemilik proyeknya, kemudian anak buah kita, bagaimana kita memanajeri mereka semua ini. Ya, baru kemudian kalau ini semua seimbang, kita bisa menghasilkan proyek yang sesuai. Nah, inilah stakeholder dari proyek kita. Nah, bahkan di sini supplier dan pesaing kita juga termasuk dalam stakeholder. Ya, jadi stakeholder ini adalah semua pihak yang kita pengaruhi dengan adanya proyek kita ini. Oke, ini sekali lagi apa tugas dari seorang project manager? Sangat bervariasi, jadi tidak hanya pekerjaannya mengerti tentang teknik dalam sebuah pembuatan project IT, tapi ternyata project manager juga mempunyai tugas untuk planning, scheduling, coordinating, kemudian working with people untuk memastikan bahwa goals tercapai. Ya, jadi 97% dari kesuksesan sebuah proyek bergantung dari pemimpinnya. Ya, jadi berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh project manajernya. Jadi hati-hati. Ketika kita dipilih menjadi seorang project manager, pastikan bahwa kita mempunyai pengalaman yang cukup di bidang tersebut. Contoh, saya diminta untuk membuat sistem yang berhubungan dengan hasil tani. Kemudian saya nggak pernah ketemu petani, saya nggak tahu bagaimana cara sistem jual beli antar petani dan tengkulak. Kemudian saya juga nggak tahu bagaimana berapa lama proses penanaman hasil taninya itu berlangsung. Saya gunakan asumsi saya sendiri semua, rusak programnya. Kenapa? Karena tidak ada pengalaman. Belum lagi nanti diajak ngomong sama klien kita misalkan tengkulak, gitu ya. Tengkulak itu adalah orang yang membeli hasil-hasil tani untuk dijual kembali. Nah, tengkulaknya cerita gini gitu, kita nggak ngerti, kita cuma melongo. Ini apa? Kita catat di istilah-istilahnya. Kemudian nanti setelah itu baru kita cari. Jadi kalau kita nggak punya pengalaman, gitu caranya. Kita dengarkan, kita rekam apa yang diceritakan, kemudian nanti kita cari satu persatu. Ini cerita tentang apa sih? Baru kemudian kita telusuri kembali, ini apa sih yang diceritakan oleh si tengkulak ini. Belum lagi kalau kita berhadapan dengan petani. Petaninya nggak ngerti IT. Kemudian dia cerita. Kemudian petani biasanya tinggal di daerah. Ngomongnya bahasa yang Jawa halus. Waduh, kita nggak ngerti apa-apa. Sudah rusak akhirnya program kita. Ya, kalau kita tidak siap dengan bidang tersebut, maka jangan berani-berani menerima. Karena kenapa? Kita setengah mati. Kita seperti berangkat perang tanpa amunisi. Ya. Nah, inilah skill-skills yang sebaiknya dimiliki oleh seorang project manager. Punya people skill, artinya dia bisa berhubungan dengan orang yang setara dengan dia. Punya leadership, dia bisa memimpin anak buahnya. Dia punya kemampuan listening, dia bisa mendengarkan orang-orang berbicara tanpa menginterupsi dan berdiri dengan asumsinya sendiri. Punya integrity, artinya dia akan bekerja dengan baik apapun yang terjadi, termasuk ethical ya. Kemudian konsisten, artinya kalau A ya sudah tetap A. Trust-nya juga sama, ini termasuk integrity. Kemudian verbal communication, artinya dia bisa berbicara dengan banyak orang, dengan bidang apapun dia bisa nyambung, diajak ngomong. Kemudian building timnya dia juga punya kemampuan yang baik, jadi kerjasama antar tim bisa baik. Karena kenapa? Kepala timnya tidak pilih kasih, kepala timnya memperlakukan sesuai dengan porsinya, kepala timnya mau mendengarkan, kepala timnya adil, dan seterusnya. Ya. Kemudian dia bisa menyelesaikan konflik, kemudian dia bisa berpikir secara kritikal. Jadi kalau melihat sepertinya dia ini sedang sumpek. Nah, anak buah saya ini sedang sumpek. Coba sih saya tanyai, sumpeknya karena apa? Oh, ternyata di rumah ada masalah. Coba kita cari solusinya. Agar apa? Agar suasana kerja kembali menyenangkan. Problem solving juga sama. Jadi kalau ada masalah, dia harus berpikir dengan cepat kira-kira ini solusinya apa. Contoh, ternyata ini library-nya nggak bisa kalau pakai C#. Nggak ada di C#. Library yang dibutuhkan nggak ada. Harus berpikir bagaimana caranya. Oh, ternyata saya cari-cari, saya tanya kanan kiri, ternyata ada. Tapi itu membayar. Kalau bayar, bagaimana cara pengolahannya? Wah, budget saya ini sudah tipis. Yes, ini saya sesuaikan. Misalkan ini
ada beberapa bagian yang saya hilangkan untuk membayar library yang saya butuhkan karena ini urgent. Ya sudah, akhirnya saya bayar library-nya, programnya bisa jalan. Ya, jadi harus mencari problem solving untuk setiap masalah. Tidak bisa mengandalkan orang lain untuk berpikir. Karena kenapa? Kita project manajernya. Kemudian bisa membalancekan priority-nya. Jadi saat ini yang menjadi priority apa? Kalau priority-nya ke A, ya sudah fokus ke A. Yang lainnya, kalau misalkan ada masalah di bidang lain, oke, tunggu. Kita selesaikan dulu yang A dulu. Ya, jadi tahu mana yang harus diprioritaskan. Contoh misalkan, besok ada pengumpulan tugas. Saya belum mengerjakan. Tapi hari ini saya juga diajak main sama teman. Prioritas saya teman dong. Nanti kalau teman saya hilang, saya nggak punya teman. Ya sudah, saya main dulu. Nah, itu seperti itu namanya prioritas. Kita lihat mana yang urgent untuk kita, maka itulah yang jadi fokus dari apa yang kita kerjakan. Gitu ya. Oke, kemudian ada beberapa project management certification. Jadi tidak serta-merta mentang-mentang kita sudah punya banyak pengalaman, kemudian kita sudah ngaku-ngaku project manager ya. Ternyata untuk menjadi seorang project manager ada sertifikasinya. Nah, ini yang bisa kita gunakan. Tapi sekali lagi ini untuk project-project yang resmi. Jadi kalau kita sudah bergabung dengan software house yang besar atau kita sudah ada di perusahaan yang besar, nah itu biasanya membutuhkan sertifikasi seperti ini. Biayanya tidak kecil, jadi biasanya kalau software house yang masih kecil-kecil tidak membutuhkan ini. Pokoknya orang ini dianggap bisa, ya sudah, dia dijadikan project manager. Ya. Oke, berikutnya, nah ini project management software. Nah ini kita akan gunakan Trello. Jadi Trello ini adalah yang paling user friendly, paling gampang untuk digunakan. Dan untuk fitur gratisnya, saya rasa sudah cukup bisa digunakan ya untuk mengerjakan sebuah software engineering. Ya, kalau tertarik silakan coba-coba sendiri gunakan Trello. Nah ini ada kategorisnya berdasarkan biayanya. Oke, kita berbicara tentang scope. Scope ini adalah pastikan bahwa scope ini bisa dikerjakan, jadi jabarkan sesuatu yang akan kita kerjakan, biasanya seperti itu. Nah ini kita bagi-bagi menjadi planningnya seperti ini. Ya, jadi pastikan bahwa scope yang kita tentukan itu bisa dikerjakan dari waktu, dari resource, berdasarkan resource-nya, dari hardware-nya, dari software-nya, itu memungkinkan untuk dikerjakan. Kemudian, nah ini pastikan bahwa setiap stakeholder mempunyai pandangan atau sudut pandang yang sama terhadap scope dari proyek kita. Jangan sampai misunderstanding, yang satu mikirnya A atau yang satu mikirnya A1. Nah ini pada saat nanti dijoinkan ternyata salah. Akhirnya kita harus ngulang lagi. Ya, ingat bahwa merevisi itu lebih menjengkelkan daripada kita membuat baru. Maka dari itu lebih baik kita buat dari awal sudah betul. Ya. Inilah proses yang terjadi dalam software scope management proses. Ya, dari proses inisiasi kita melakukan inisiasi kira-kira apa saja yang mau kita lakukan step by step-nya. Kemudian kita mendefinisikan scope yang kita mau buat itu sampai sejauh mana. Kemudian diverifikasi dengan cara seperti tadi, melakukan benchmarking, kuesioner, survei dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa scope kita ini masuk akal untuk dikerjakan dan kita punya pasar. Dan kemudian kalau memang dibutuhkan perubahan, maka kita harus perhatikan perubahan scope ini. Jangan sampai scope ini berubah dan menjadi kemana-mana, jadi tidak terkontrol nantinya. Nah, ini ada penjelasan masing-masing. Saya rasa ini juga sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Nah, ini pastikan bahwa skop kita itu secara kebutuhan, secara keuangan, dan kemauan dari orang yang mengerjakan itu ada. Jangan sampai mimpinya sudah sangat tinggi, tapi semangat kita yang luntur. Jadi misalkan di tengah-tengah kita stop karena kita lelah mengerjakan. Karena kenapa? Terlalu banyak perubahan misalnya. Nah itu jangan sampai terjadi. Kemudian, nah ini, sekali lagi ini diingatkan bahwa yang membuat suatu proyek itu adalah yang pertama adalah masalah. Kita melihat ada masalah di sana. Kedua, kita melihat ada opportunity di sana. Contoh masalah itu misalkan
seperti kemarin kelompoknya Renat kalau nggak salah membuat Facebooknya mahasiswa Ubaya, dia melihat masalah di sana. Kenapa? Selama pandemi kita kesusahan berhubungan satu sama lain. Kalau kita buka My Ubaya, di sana hanya ada alamat email. Alamat email kita butuh mengirimkan email belum tentu langsung dibaca oleh teman kita. Sedangkan kalau masalah ini bisa diselesaikan dengan apa? Kita membuat suatu media sosial yang khusus mahasiswa Ubaya, di mana di sana ada rekomendasi teman satu KP sudah ketahuan, atau teman satu mata kuliah bisa ketahuan, atau teman satu kepanitiaan juga bisa lihat. Bahkan saya bisa diberikan rekomendasi, misalkan kegiatan apa yang cocok untuk saya, atau sebaliknya Ubaya juga bisa melihat siapa sih yang cocok untuk kegiatan ini, dan seterusnya. Di sana ada masalah, ya. Sedangkan kalau opportunity, seperti kelompoknya smartwatch, di sana ada opportunity bahwa sekarang ada smartwatch. Kenapa kita tidak spesifikkan untuk lansia? Di sana lansia ini kita pasangi, kemudian nanti bisa ditelusuri dia di mana. Nah, ini namanya opportunity. Atau kita melihat bahwa sekarang ini banyak orang yang suka cheese. Nah, berarti saya bisa dong, saya punya pasar di sana bahwa saya bisa mengolah, membuat resep-resep makanan yang mengandung cheese. Entah misalkan tempe cheese, tahu cheese, misalkan kemudian misalkan nanti saya membuat misalkan oncom dikasih cheese, atau misalkan membuat makanan apalagi ya, seblak dikasih cheese, dan seterusnya. Itu namanya opportunity, ya. Sedangkan yang ketiga adalah direktif. Direktif ini artinya ada orang yang meminta kita untuk membuat. Jadi contoh, saya kerja di perusahaan, kemudian bosnya bilang, aku minta dibuatkan program yang bisa ABCDE. Nah, itu direktif. Artinya kita membuat karena ada permintaan dari orang lain. Ya, itulah kategori dari IT project. Nah, secara finansial. Nah, finansial kemarin sudah banyak yang menghitung menggunakan ROI, kemudian juga menggunakan skala layak atau tidak, dan selanjutnya. Secara finansial, ternyata ada beberapa cara yang kita bisa gunakan. Kita bisa menghitung berdasarkan net present value, artinya net present value itu dari nilai yang akan kita perkirakan dapatkan di akhir, kita tarik mundur ke belakang. Kira-kira saat ini, itu kira-kira nilainya berapa? Dihitung dari apa? Dari inflasi. Contoh, saya punya uang 1 juta, saya simpan di deposito. Ya. Dari deposito itu, 1 juta itu, misalkan saya pikir ini, saya mau berpikir seperti ini. Kalau saya letakkan di deposito, dengan saya tanamkan investasi di MLM, kira-kira mana yang lebih menguntungkan? Atau misalkan saya mau beli TV. Kalau TV ini saya beli senilai 1 juta sekarang, dengan saya nabung dulu 1 juta ini saya depositokan, nanti tahun depan saya baru beli, kira-kira worth it nggak? Nah, itu net present value. Jadi artinya, kita lihatnya gini, TV ini, kita lihat dari tahun lalu. Tahun lalu itu harganya 900.000. Sekarang nilainya 1 juta. Berarti naiknya 10%. Sedangkan kalau saya depositokan, deposito sekarang ini kalau 1 juta, nilai depositonya hanya 2,8%. Berarti kalau misalkan ini TV saya beli sekarang senilai 1 juta, berarti 1 tahun lagi nilainya akan bisa naik atau turun. Kemudian kalau uang ini saya depositokan, 1 tahun lagi nilainya jadi berapa? Nah, kita lihat, kalau tahun depan saya baru beli TV, uang saya yang saya depositokan ini menutup enggak? Ternyata setelah dilihat-lihat, kalau TV ini naik 10%, berarti tahun depan naiknya bisa menjadi 1.100.000 sekian. Nah, sedangkan kalau 1 juta ini saya depositokan, nanti tahun depan saya hanya mendapatkan 1.300.000. Loh, nggak cukup uangnya. Berarti lebih menguntungkan saya realisasikan TV-nya sekarang. Nah, itu net present value. Ya, jadi apa yang akan kita dapatkan nanti kita tarik mundur ke sekarang, kira-kira menguntungkan atau tidak kalau kita ambil proyek ini. Gitu ya. Jadi dari pendapatan total kita tarik mundur ke sekarang. Itu cara dapatnya berapa, nah itu bisa menentukan kita kira-kira menguntungkan atau tidak kalau kita ambil proyek ini. Sedangkan berikutnya ROI, ini kemarin sudah cukup banyak yang mengerjakan ROI. ROI ini biasanya kita dapatkan dari total keuntungan yang kita dapatkan dibandingkan dengan biaya. Nah, ini berapa persen keuntungan kita? Semakin tinggi, semakin baik. Contoh,
ternyata dari perhitungan didapatkan ROI-nya 9%. Sedangkan kalau sekarang nilai inflasi itu sekitar 5% dan nilai deposito sekitar 3%. Wah, berarti menguntungkan sekali ini. Karena kenapa? Kalau saya punya uang segitu, saya depositokan belum tentu baliknya 9% tahun depan. Nah, berarti secara ROI proyek ini layak untuk dikerjakan. Ya, kurang lebih seperti itu. Sedangkan payback analisis ini kurang lebih ini payback analisis ini adalah tentang bagaimana proses payback analisis. Oke, saya sedikit lupa ini. Nah, ini kurang lebih tentang ini ya. Jadi pembayaran term pembayarannya itu bagaimana ya. Jadi kalau ini misalkan dibayar dalam jangka panjang itu seperti apa? Apakah kita menguntungkan atau tidak? Nah, payback analisis ini biasanya akan digabungkan dengan ROI atau NPV. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Ini menentukan kira-kira payback analisis ini. Oh iya, sorry, saya ingat. Payback analisis ini adalah menghitung kira-kira dalam jangka waktu berapa lama sih biaya yang kita keluarkan ini bisa kembali. Ya, jadi kalau ROI ini kita berbicara tentang pengembaliannya berapa persen, payback analisis ini kita berbicara tentang waktu. Jadi berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk proyek ini, BEP-nya, break even point-nya ini kapan? Nah, itu payback analisis. Ya, semakin pendek nilai payback analisisnya, maka itu semakin menguntungkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini adalah cara menghitung kira-kira mana yang proyek yang paling menguntungkan. Ya, jadi misal saya ditawari ada 4 proyek nih. Secara 4 proyek ini weight-nya secara apa ya? Weight ini berapa persen pengaruhnya terhadap perusahaan. Contoh, support key business objective. Ternyata proyek A, B, C, D, E dilihat-lihat ternyata ini support 25% terhadap perusahaan. Jadi nanti kalau proyek ini jadi, dia bisa mensupport 25% dari keuntungan perusahaan ini berasal dari key business objektifnya. Jadi tujuan key businessnya tercapai sebanyak 25% gara-gara program kita. Kemudian has strong internal sponsor. Jadi ini funding dari sisi internalnya sebanyak 15%. Sedangkan dari sisi konsumennya 15%. Contoh, kita berbicara tentang Grab. Grab ini punya funding sendiri. Jadi punya backingannya, ternyata dari backingan ini kekuatannya hanya 15% dari nilai proyek. Sedangkan nanti kalau proyeknya jalan, ternyata 15% fundingnya didapatkan dari konsumen. Ketika konsumen bayar, berapa persen kita ambil. Nah, dari keuntungan itu ternyata mendukung sebesar 15% dari funding proyek kita. Kemudian realistic level of technology ternyata masuk akalnya sampai mendukung sebesar 10%. Demikian seterusnya dari kriteria-kriteria yang kita ukur. Nah, dari masing-masing proyek kita beri nilai. Contoh, ternyata proyek 1, ini sangat menguntungkan untuk key bisnis perusahaan, sehingga nilainya 90. Proyek 3 ternyata tidak terlalu support, karena ini hanya untuk supporting sisi yang tidak core bisnis. Nah, sehingga nilainya saya beri 50. Proyek 4 lebih lagi, dia hanya mendukung misalkan bagian pengiriman, hanya membantu bagian pengiriman, sehingga nilainya 20. Nah, ini kita kalikan dengan nilai 25%-nya, masing-masing nilai kita nilai, sehingga kita mendapatkan nilai akhir. Bahwa dari sini kita lihat, proyek yang paling masuk akal dikerjakan dulu adalah proyek 2. Karena nilainya paling tinggi dan dia paling mendekati dengan kriteria-kriteria yang sudah kita tentukan. Ya, ini adalah weight scoring model. Ini nice to know. Anda cukup mengetahui nanti suatu saat nanti Anda menerima beberapa proyek, ini bisa Anda gunakan. Ya. Oke, ini ada seperti kemarin sudah kita jabarkan tentang scope planning, scope statement harus jelas, kemudian dia bisa dijustifikasi, artinya dia bisa diukur, kemudian dia menyakup semua tujuan dari sistem, jadi semua yang sudah dikerjakan itu kita nyatakan dalam satu kalimat tersendiri. Ya, ini adalah scope statement. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita lihat, nah ini ada scope description-nya, dia menggambarkan apa sih yang dikerjakan oleh project ini, kemudian deliverable-nya,
ini adalah apa sih yang kita butuhkan kalau ketika kita mau mempublish, istilahnya memberikan ke klien atau ke konsumen ketika digunakan, kira-kira butuh apa saja packagingnya. Jadi ini ada sistemnya, ada configuration sistemnya, dan ada manualnya, dan seterusnya. Jadi ini adalah scope statement. Jadi ringkasan dari project yang kita buat, ya. Kemudian scope definition ini adalah ruang lingkup. Kemarin kita juga sudah bahas. Jadi ini adalah ruang lingkup yang kita bahas dalam project kita. Kira-kira apa saja yang dikerjakan. Kalau perlu juga dijabarkan apa yang tidak kita kerjakan. Ya, kita sudah kita kerjakan juga. Kemudian work breakdown structure itu adalah seperti ini. Jadi ini adalah gambaran tentang fitur-fitur yang ada di dalam sistem kita. Ini mungkin perlu Anda buat, ya. Jadi nanti setelah kita buat use case dan BPMN, kita juga perlu membuat seperti ini. Jadi ini sistem utamanya, kemudian dibagi-bagi menjadi berapa fitur, dan masing-masing fitur ini bisa kemana saja. Ini adalah peta dari sistem yang kita buat. Ya, jadi kita sudah bisa menggambarkan, dari home kita bisa ke fitur A. Fitur A bisa ke A1, bisa ke A11. Nanti fitur A2 bisa stop sampai dia. Fitur A3 bisa ke A3, A31, A311, dan seterusnya. Ya, jadi ini berhubungan terus. Ini juga contoh. Kalau tadi ini adalah satu level, jadi ini hanya menggambarkan dari sini bisa kemana saja. Sedangkan kalau ini bisa menggambarkan step by step pengerjaannya. Pengerjaannya jadi dari intranet project ini, kita konsep ini adalah fitur utamanya. Dari sini secara konsep kita bisa kemana, jadi konsep ini yang dilakukan, nanti define requirement, apalagi yang perlu dilakukan, nah ini ternyata yang perlu dilakukan. Jadi unit yang terkecil dulu nanti yang kita perlu kerjakan. Nah ini bisa jadi ada urutannya, kalau ada urutannya berarti evaluate dulu, kemudian define user requirement, user content, user system, kemudian user server owner requirement, baru pergi ke define specific functionality. Baru ke sini sampai sini, baru masuk ke design. Ya, jadi ini tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan, dan ini bisa menjadi sangat kompleks karena nanti web design nanti keluar lagi cabang-cabangnya. Website development juga sama, akan keluar lagi cabang-cabangnya. Jadi sangat besar. Atau bisa digambarkan dengan cara seperti ini. Jadi ini kita jabarkan dengan tulisan. Pada saat konsep apa yang perlu kita lakukan? Di sini sudah kelihatan urutannya. Ya, jadi apa dulu yang perlu kita kerjakan? Secara waktu, Anda kemarin sudah membahas dengan kebanyakan menggunakan gacak, ya. Jadi menggunakan waktu, sudah bisa kelihatan melakukan ini, kapan, berapa lama, sudah kelihatan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip atau hal yang perlu diperhatikan dalam membuat WBS, Web Developer, WBS itu Work Breakdown Structure, ya, jadi struktur pengerjaan kita, apa saja yang perlu diperhatikan. Oke, kemudian verifikasinya dilakukan dengan cara dokumentasi, ya. Jadi pada saat kita sudah melakukan dokumentasi, dokumen analisis yang nanti Anda buat itu harus sudah ditandatangani oleh berbagai pihak. Jadi pastikan seperti kita mau tanda tangan akta jual beli tanah gitu ya. Semua pihak harus tanda tangan dan setiap halaman harus diparaf. Biasanya itu untuk memastikan bahwa semua sudah dibaca oleh semua pihak. Tidak ada yang bisa mengatakan di belakang, loh saya belum baca, loh saya nggak baca. Nggak ada alasan seperti itu lagi. Jadi pastikan kalau kita berbicara dengan klien, maka pastikan bahwa klien sudah membaca dengan detail dan dia mengerti betul apa yang sudah kita jabarkan dalam laporan analisis kita. Ya, itu yang harus dilakukan. Nah, ini contoh dari laporan project. Nah, punya kita tidak menggunakan ini ya, karena kita belajar sekalian untuk TA, jadi gunakan yang tadi bab 3 itu. Ini juga contoh. Nah, ini contoh dari, misalkan kita berikan ke klien, kita berikan beberapa contoh desain. Ini nanti masuk desain ya, jadi nanti pada saat masuk desain, si klien bisa mengomentari, loh ini kenapa nggak gini? Ini kenapa kok gitu? Nah, ini catatannya ada di bawah. Nah, setiap tahapan, apapun masalah yang kita temui selama proses negosiasi dengan klien, kita harus catat. Ya, itu yang harus diperhatikan. Ya. Sehingga apa? Nanti kalau kita sudah bahas A, klien komentar A, B, C, D, E, kemudian nanti sudah kita ganti sesuai dengan yang klien mau,
kemudian di tengah-tengah dia minta kembali ke versi yang pertama, kita bisa tunjukkan, dulu sudah pernah tak kasih versi A. Kamu sudah komentar seperti ini, yakin mau kembali ke versi A. Nah, itu yang kita bisa gunakan ketika klien menyodorkan berbagai macam perubahan. Jadi, komen-komen dari klien ini kita bisa jadikan bukti untuk nanti klien jangan kembali ke versi yang pertama. Karena ini, kalau kamu kembali ke versi yang pertama, saya nggak tanggung jawab. Ya, demikian pula dengan proyek yang sudah kita buat. Kalau kita sudah buat versi-versi yang lama, jangan ditumpui sekaligus hilang. Jangan dihapus. Karena apa? Ada kemungkinan nanti kita butuh lagi. Ya, siapa tahu bisa kembali lagi ke versi yang pertama. Oke. Kemudian scope change control ini cukup sulit dilakukan, ya. Karena kenapa? Klien yang punya uang, nanti kalau kita bikin mereka situasinya tidak enak, maka bisa jadi proyek kita dihentikan. Ya, kalau proyek kita di-terminate, kita kehilangan job. Nah, maka mau tidak mau, yang kita bisa lakukan adalah bagaimana melakukan negosiasi agar proyek yang dikerjakan ini masih dalam batas normal. Ya, jadi tidak merepotkan kedua belah pihak. Klien senang, anak buah kita pun mengerjakannya juga dengan sepenuh hati. Ya. Nah, ini contoh yang tadi. Ini contoh mitigasi resiko. Nanti ini kita bahas setelah PTS. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi pada minggu ini sampai minggu berikutnya, Anda tugasnya adalah membuat laporan analisis. Ya, laporan analisis ini bisa Anda laporan analisis ini bisa Anda lengkapi. Jadi sebenarnya tinggal sedikit ya, tinggal menentukan apa yang akan kita buat berdasarkan visibility study, berdasarkan benchmarking, kuesioner, interview, dan creative adaptation. Mana yang masuk akal untuk dikerjakan, sehingga pada laporan akhir ada 5 hal ini dilengkapi dengan fitur-fitur apa saja yang mau saya kerjakan, dan ini bisa digunakan oleh siapa. Ya, seperti tadi, modul sekolah bisa dikerjakan oleh guru dan siswa, masing-masing bisa menggunakan modul yang mana saja. Ya, dan kemudian yang individu adalah laporan penilaian anggota kelompok. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Yang kelompok KP lain dikumpulkan kapan? Ada nggak keterangannya di ULS? Kelompok kita mungkin minggu ini aja ya. Saya minta hari Sabtu bisa? Kan Untuk yang peer review ya Bu? Semua peer review dan laporan analisis. Sabtu bisa lah ya. Ini masih hari Senin. Oke. Contoh laporan ada di ULS, kan? PPT ini tidak, kan? Ini bukan materi resmi. Ya, ini jadi hanya untuk nice to know Anda saja, untuk melengkapi apa yang sudah kita pelajari. Contoh laporan ada di ULS, Anda bisa download. Kemudian, kalau sampai besok saya tidak menyediakan tempat isian, saya tolong diingatkan lewat WhatsApp group. Kemudian jangan lupa laporan analisis 1 kelompok 1, peer review 1 orang 1. Ya, jadi nanti tempat pengumpulannya 1, tapi ketua kelompoknya mengumpulkan 2 file. Seperti biasa, ya. 2 file, sedangkan yang lain mengumpulkan hanya peer review saja. Oke. Untuk hari Rabu, saya berhalangan hadir karena saya harus ikut pemakamannya saudara saya. Jadi untuk hari Rabu, saya lihat materinya dulu, nanti kalau memungkinkan saya kasih video. Kalau tidak, kita cari waktu untuk bertemu. Ya. Oke. Sampai di sini. Saya tutup dulu. Bu, Ya, Dylan. berarti yang peer review dikumpulkannya hari apa jadinya? Sama deadline-nya, Dylan. Nanti pengumpulannya akan jadi 1 assignment. Yang ketua kelompok mengumpulkan 2 file, laporan analisis dan peer review. Sedangkan anggota kelompoknya hanya mengumpulkan peer review saja. Oh ya, oke Bu. Cukup jelas ya? Yang lain bagaimana? Ya, terima kasih Felix. Ya, Enrique? Enggak Bu, ngomong jelas tadi, tapi Oke, ya. Oke. Sampai di sini, terima kasih untuk kerjasamanya. Sampai jumpa Senin depan ya. Selamat sore. Ya Bu. terima kasih Bu.